Yo. Action. Oke, selamat pagi rekan Galaxy Channel. Jadi pagi ini per tanggal 8 Oktober kita akan melakukan sedikit olahraga pagi, menyusuri sedikit garis ke arah selatan dari kota Ampenan, masih di wilayah namanya Pantai Tanjung Karang. Nah, beberapa hari yang lalu kita ada kegiatan di sana terkait dengan inspeksi bawah laut. Dalam kegiatan tepatnya sih lebih pada pemeriksaan kondisi jalur pipa PLN yang merupakan jalur pipa transfer minyak ya dari kapal yang ada di tengah laut sana, agak di kedalaman sekitar 8 meter lalu menuju ke pantai. Rencananya sih akan dibuat jalur baru, pipa baru di sana, dan ini kegiatan ini perencananya adalah Bapak Eko Prajoko, dosen teknik yang ada di Unram, khusus yang terkait dengan tema-tema konstruksi-konstruksi pesisir. Nah, saya sempat tidak mendokumentasikan, jadi kita akan sekaligus olahraga, jalan-jalan ke sana dan melakukan review flashback ulang dari kegiatannya seperti apa. Lanjut ya, yuk ke TKP. Kita akan bersepeda ke sana sekaligus jalan-jalan menuju sekolah si Jihan. Ajan. Dia masih sembunyi di balik ini. Ini jalan bareng menuju madrasah. Yuk, jalan yuk. Sekolahmu. Dah, masuk sana. Oke, kita sudah tiba di PT PLN wilayah NTB Persero, sektor pembangkitan Lombok. Jadi kita akan menyusuri jalan kecil di samping ini hingga menuju ke bagian dari alur pipanya yang ada di pantai langsung menuju pabriknya. Ini ada jalan kecil di samping. Beberapa observasi tempat ini, ternyata ada beberapa kelihatan burung-burung tekukur. Jadi rupanya lokasi ini cukup bagus ya untuk cikal bakal spot berburu juga. Ntar kita lihat di depannya sini. Seperti yang bisa dilihat ya, itu lokasi PLN. Lalu ini kondisi perairan juga cukup tenang. Jadi memang penyelaman ideal memang dilakukan pada saat pagi hari seperti ini, sepagi mungkin menuju titik ini karena memang belum banyak pergerakan, arusnya juga belum begitu banyak menggeliat, dan selalu dilakukan pada saat kondisi cerah ya, karena itu juga untuk subsidi kecerahan di bawah laut sana, visibilitasnya bisa maksimal. Lalu yang menjadi sedikit kendala di sebelah sana sedikit ada lokasi muara. Nah, kalau itu dia pada saat-saat musim pasca hujan itu sampah-sampah banyak tersubsidi ke sini. Lalu tentunya dia bercampur di bawah sana. Jadi kita banyak melihat kresek bertebaran di sekitar 4 pelampung itu ya, tempat kapal BBM itu menyandar. Oke, demikian. Ini ya, tapi ini selasar pantainya langsung yang ke ini PLN, pembangkit listriknya ya, mesinnya lagi ribut nih. Nah, ini jalurnya. Oke. Apa namanya sini ya? Tanjung Karang. Seperti ini. Nah, ini adalah bagian pintu kecil, ini adalah alur pipa dari PLN yang masuk ya ke sana. Nah, ini jika dilihat lurus tepat di ujung sampan, ke depan sana lagi. Nah,
Di kejauhan itu terlihat ada 4 titik pelampung tempat penambatan kapal-kapal minyak. Nah, sementara di tengah itu cuma agak ada kelihatan ya, ada pelampung satu khusus untuk peletakan jalur pipa utama untuk mengalirkan transfer minyak dari kapal menuju ke pintu yang ada di sini. Oke, seperti ini. Mohon tidak beraktivitas di sekitar area ini saat ada kapal unloading BBM. Nah, sementara di sana bukan kapal-kapal, ini adalah posko di mana kami kemarin berkoordinasi dengan nelayan yang merupakan staf yang dilibatkan dalam kegiatan untuk pada saat loading BBM itu ya. Jadi kami akan di drop dari sini menuju ke tengah sana dengan boot. Oke, cukup. Oke, sekaligus deskripsi lagi ya. Jadi di depan sini batu-batu ini merupakan breakwater yang dibangun oleh juga atas perencanaan dari Pak Eko, dosen teknik Unram tadi, yang sudah dibangun di sekitar tahun 2019 kalau nggak salah. Karena ini bertepatan juga pada saat kita melakukan kegiatan di kompleks sebelah sana dekat pantai Loang Baluk saat pelaksanaan kegiatan pelatihan apa waktu itu ya, pelatihan SAR untuk kota Mataram, yang linknya bisa kalian saksikan lagi nanti di sini. Berikutnya ya seperti tadi saya ungkapkan bahwa titik dari pesisir hingga menuju 4 titik pelampung tempat transfer minyak tadi itu berjarak sekitar kurang lebih 300 meter dari pesisir ke tengah sana. Nah, kemarin kami melakukan kegiatan tracking alur pipa, apakah pemasangannya memang sudah sesuai rencana lurus, karena memang toh dalam fakta di lapangan dalam pelaksanaannya memang tidak bisa semudah itu ya meluruskan garis, karena faktor gerakan arus dan lain-lain, termasuk juga teknologi pemasangannya, karena apakah dia memakai yang sudah secara teknologi cukup baik atau masih memanfaatkan tenaga-tenaga lokal dengan ya kegiatan semi tradisional ya, pelampung ala kadarnya, sehingga posisinya bisa bergeser-geser. Nah, kegiatan inspeksi bawah laut yang kita lakukan kemarin dalam aksi kegiatan penyelaman adalah membantu Pak Eko untuk melakukan tracking alur pipa, baik yang sudah dulunya di sini ada 1, 2, 3 pipa. Alur 3 pipa adalah perencanaan yang sudah dilakukan di tahun 2017. Kebetulan kami juga yang dilaksanakan waktu itu, diajak. Jadi dengan alat pemanfaatan menggunakan pelampung di atas, lalu boot mengikuti sementara kita nyelam. Tapi itu ada sedikit pergeseran ya, karena gerakan arus jadi tidak tepat di alur pipa. Nah, kemarin kita melakukan salah satu teknik uji coba lagi dengan menggunakan pelampung tapi dengan tegakan pipa kaku gitu ya, pipa PVC sebenarnya, untuk mengupayakan dia garusnya tetap sesuai dengan alur yang diharapkan, dan GPS terpasang di atasnya. Seperti apa kegiatannya? Nanti kalian lihat ya, beberapa dokumentasi yang disertakan, karena memang tidak bisa merekam saat itu karena belum ada kamera atau bekalan alat. Jadi kita melakukan flashback kali ini. Yuk. Oke, seperti ini. Mohon tidak beraktivitas di sekitar area ini saat ada kapal unloading BBM. Nah, sementara di sana bukan kapal-kapal, ini adalah posko di mana kami kemarin berkoordinasi dengan nelayan yang merupakan staf yang dilibatkan dalam kegiatan untuk pada saat loading BBM itu ya. Jadi kami akan di drop dari sini menuju ke tengah sana dengan boot. Oke, cukup. Oke, tiba di rumah. Yang penting sudah melakukan olahraga, dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari kegiatan scuba commercial diving di sektor underwater inspection. Lanjut ya, dalam. Yuk. Nah, dalam seperti halnya dalam pekerjaan-pekerjaan diving komersial, jadi kita akan berkaitan dengan beberapa rencana gambar ya, atau blueprint pekerjaannya akan dilakukan seperti apa. Nah, seperti ini riwayat pekerjaannya ini adalah PT PLN ya pekerjaannya. Nah, ini ada beberapa orang yang terlibat.
Nah, ini adalah hasil pekerjaan pada tahun 2017 pada saat rencana pengerjaan pipa yang alur ketiga ini, yang dikatakan lurus ini ya, seperti ini. Yang pada saat itu memang kami juga melakukan tracking alur pipa yang 1 dan 2. Ini hanya ada 1 di sini. Karena sebenarnya ini pipa kedua. Sementara pipa pertama itu dianggap tidak ada karena sebenarnya dia ada di sebelahnya sini. Idealnya dia ada di sebelah sini, di bagian selatan dari pipa ini, pipa kedua. Nah, pipa ketiga itu ada paling di atas, lebih ke utara ya. Secara rencana gambar memang seperti ini. Jadi ini posisi dari PLN-nya, pesisirnya, yang pada saat itu memang belum diadakan breakwaternya di sini, ini belum dibangun pada saat itu. Lalu ini adalah posisi tempat kapalnya, dimana di sini ada 4 buoy, 1, 2, 3, 4, dan di tengah sini ada buoy utama tempat penambatan ujung pipa, yang pada saat kapalnya datang ke sini nanti ujung pipa ini diambil, diangkat ke sini lalu dilakukan proses transfer. Nah, fakta yang kemarin kita lakukan pada saat penyelaman, karena akan ada dilakukan pembuatan pipa keempat. Artinya pipa keempat itu diupayakan lebih ke atas lagi di utara sini. Idealnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan inspeksi laut di bawah air yang kita lakukan kemarin? Ternyata pipa ketiga ini yang seperti saya katakan tadi, karena pemanfaatan mungkin secara teknologi penempatannya, pemasangannya masih bersifat konvensional ya, bukan dengan teknologi yang seperti perusahaan-perusahaan raksasa, seperti halnya pemasangan jalur pipa komunikasi bawah air. Nah, ini dia jadi bentuknya meliuk-liuk seperti ini di bawah itu. Bahkan ada temuan di mana pipa ketiga ini berada di atas tumpukan alur pipa kedua. Dia bersilangan begini, yang tentunya bisa jadi pipa pertamanya juga ada di bawahnya, cuman dia agak tertutup pasir yang kedua. Nah, entah apa alasannya pemasangan ini dilakukan, mungkin juga menginisiasi peluang-peluang terjadinya kebocoran. Jadi dibuat lagi perencanaan pemasangan pipa keempat yang idealnya akan di sini. Kalau secara gambar yang akan dikerjakan mestinya dia akan lurus seperti ini, idealnya ya. Tapi tentu saja nanti lagi-lagi akan disesuaikan dengan kondisi realnya seperti apa pengerjaannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa rangkaian kegiatan tracking GPS alur pipa bawah air di pipa ketiga yang ada ini. Yang sudah saya katakan, karena memang tidak ada bekalan kamera bawah air yang memadai karena juga keterbatasan visibilitas bawah airnya. Jadi ada beberapa foto di permukaan yang juga bisa sebagai jadikan patokan kegiatannya seperti apa, kurang lebih seperti itu, yang semoga bisa diambil pelajaran dari kegiatan ini. Yuk. Kita sedang mencoba teknik tracing GPS dasar air. Jadi GPS dipasang di pelampung ini, kemudian dipasang tonggak ke bawah, dan di bawah tonggaknya ditarik
atau dipegangi oleh penyelam yang menyusuri. Jaga kaki Bu Selami. Ini adalah salah satu contoh teknik untuk tracing bawah air dengan menggunakan GPS. Yo. Action. Nah, teman-teman sekalian, jadi sudah kalian saksikan seperti tadi ya, kegiatan tracking GPS melalui metode sederhana yang sudah diterapkan. Jadi kalau secara gambaran gampangnya sih begini. Kita ibaratkan ini adalah pelampung utama, baik dari ban motor atau ban mobil, dia akan menyesuaikan secara kebutuhannya. Karena semakin agak besar, tentunya dia akan menjamin sisi stabilitas pada saat di atas mengapung. Lalu berikutnya ada satu selongsong pipa di tengah sini. Nah, ini fungsinya untuk menjadi jalur dari pipa yang panjang seperti ini ya, yang bermain di sini. Nah, tentunya pipa yang di tengah ini nanti di sini ada persendian juga siku, di bawah juga siku. Tujuannya apa yang atas? Siku atas adalah karena pada saat dia di kedalaman maksimal dia akan tertahan seperti ini. Lalu GPS tentunya dipasang di atas ini ya, di pelampung sini. Nah, kemudian pipa yang di bawah juga ada. Kenapa harus ada T? Karena ini dimanfaatkan sebagai alat pengendali bagi penyelam di bawah. Akan semakin baik lagi stabilitasnya jika kita berbekal pemberat. Makanya kemarin saya waktu turun itu membekali juga dengan weight belt sekitar 2 atau 3 kilo saya tambahkan di bawah gini, menggantung, sehingga kita juga memudahkan saat menariknya. Ya, tapi itu tentu menjadi catatan bahwa kondisi air diupayakan yang arus pada saat arus lemah ya. Dan tentunya sebaiknya juga tidak ada angin di atas. Nah, lalu kenapa dengan panjang ini? Karena dia akan menyesuaikan ini air permukaan, pelampung tetap seperti ini. Nah, pipa panjang otomatis dengan variasi kedalaman kita berjalan, dia akan naik seperti ini. Nah, sampai kita akan tracking pada posisi di mana ya, paling mentoknya di mendekati daratan ya. Seperti apa? Nah, seperti itu kondisinya. Jadi permainan ini sih sistem sederhana saja ya kita temukan. Nah, adapun pipa tengah yang lonjoran ini kemarin sama Pak Eko diatur sepanjang 8 meter dengan 2 sambungan ya. Jadi lebih gampang bawanya pada saat di lapangan baru kita pasang. Kenapa 8 meter? Karena kedalaman di sana memang maksimal kemarin 9 meter. Jadi masih menggantung begini pada saat di dekat kapal pertama itu posisi start itu sudah seperti ini, menggantung persis. Nah, kita di sini. Adapun sistem T di bawah ini juga akan berguna saat kita sebagai sistem kendali. Tapi pada saat kondisi arus pun, kalau kita juga mau memanfaatkan nyeret itu gampang ya. Kita tinggal taruh aja di antara paha begini, pangkal paha. Lalu kita bergerak berjalan begini. Nah, seperti itu prakteknya. Tips yang paling sederhana saat kita upayakan dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis. Dan tentunya masih terbuka peluang dialog jika ada cara-cara yang lebih mumpuni lagi bisa diterapkan. Silakan isi komentar dan semoga wacana ini bermanfaat ya, khususnya bagi para teman-teman pelaksana di pekerjaan-pekerjaan underwater, navigasi bawah air ataupun inspeksi bawah air. Terima kasih nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.